Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan virus corona. 1. Apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama coronavirus 19 atau COVID-19. 2. Apakah COVID-19 sama seperti SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar COVID-19 yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip seperti dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6%. Lebih tinggi dibanding COVID-19, kurang dari 5%. Walau demikian, jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. 3. Apa saja gejala COVID-19? Gejala umum berupa demam, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak fisik dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seberapa bahayanya COVID-19 ini? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%, namun bagi orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, maka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. 5. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari mulut atau hidung pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kering lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. 6. Apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala sakit? Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil yang dikeluarkan pada saat
seorang batuk atau bersin. Saat ini, WHO menilai bahwa resiko penularan seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit, yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19. 7. Apakah virus penyebab COVID-19 dapat ditularkan melalui udara? Tidak. Hingga saat ini, penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil dari saluran pernapasan. 8. Bisakah manusia terinfeksi COVID-19 dari hewan? COVID-19 disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan pada hewan. Sampai saat ini, sumber hewan penular COVID-19 belum ditemui. Para ahli terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan penularannya. 9. Bisakah hewan peliharaan menyebabkan COVID-19? Saat ini belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi COVID-19. Namun, akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setengah kontak dengan hewan peliharaan. Kebiasaan ini dapat melindungi Anda terhadap berbagai bakteri seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah antara hewan peliharaan dan manusia. 10. Siapa yang beresiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau berpergian ke daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 beresiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dari pengendalian infeksi yang tepat. 11. Manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Apakah yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Tidak ada batasan usia orang-orang yang dapat terinfeksi COVID-19. Namun, orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti asma, diabetes, penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah. 12. Bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernapasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejala sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, hingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk menginformasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, pilek, dan sulit bernapas untuk
berekomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernapasan. 12. Berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi sehingga muncul gejala penyakit infeksi COVID-19? Waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala tersebut disebut masa inkubasi. Saat ini masa inkubasi COVID-19 diperkirakan 1-14 hari dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kasus. 14. Bagaimana mencegah penularan virus corona? Ada beberapa cara untuk mencegah penularan virus corona. 1. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. 2. Mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan air dan sabun. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. 3. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau dengan alas bagian dalam lengan alas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. 4. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. 5. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut segitiga wajah dengan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. 6. Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau berasa berada di tempat umum. 7. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. 8. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di masa virus ini ditemukan. 9. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat. 10. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.